Kami sudah terhubung dengan koresponden CNN Indonesia ada Miftah Farid di Surabaya, Jawa Timur. Selamat siang, Miftah. Pada demo mahasiswa kali ini Pemkot mengimbau agar pelajar tidak ikut serta. Bagaimana pengawasannya? Ada berapa personel keamanan yang diturunkan pada hari ini, Farid? Heranov, untuk pengamanan aksi demonstrasi kali ini memang lebih banyak dibandingkan aksi serupa pada kemarin hari. Kemarin ada sekitar 400 massa yang juga berasal dari mahasiswa, tapi berasal dari unsur organisasi mahasiswa ekstra kampus. Kemarin menggelar aksi demonstrasi, namun kali ini berbeda entitas meskipun sama-sama mahasiswa. Untuk hari ini merupakan BEM se-Surabaya yang akan menggelar aksi besar-besaran yang mereka mengklaim ada 3.000 mahasiswa yang akan bergabung di titik kumpul tepat di depan gedung DPRD Jawa Timur di Jalan Indrapura ini. Untuk merespon dan menjaga keamanan dari proses penyampaian aspirasi mahasiswa ini, TNI, Polri, dan juga pemerintah kota Surabaya melalui berbagai unsur yang ada dalam pemerintahan mengerahkan sekitar 4.000 personil untuk melakukan pengamanan. Bukan hanya di kawasan Jalan Indrapura ini atau titik kumpul utama, tapi juga di sejumlah titik di perkotaan Surabaya, terutama di wilayah kantong daerah kampus-kampus yang ada di Surabaya, karena dari informasi yang saya terima, hampir semua kampus di Surabaya, BEM-nya akan turun melakukan aksi demonstrasi pada siang ini. Sampai pukul 11 lebih 10 menit ini, saya belum melihat ada rombongan dari mahasiswa datang ke lokasi ini, meskipun tadi ada 1, 2, 3 mahasiswa sudah datang untuk melakukan pemantauan awal sebelum kawan-kawan mereka datang. Yang jelas sudah ada banyak imbauan yang diberikan baik itu polisian maupun juga pemerintah kota agar aksi demonstrasi kali ini tidak berujung ricuh seperti yang terjadi di sejumlah daerah pada 11 April yang lalu. Tadi pagi sudah dilakukan apel besar yang melibatkan ribuan personil gabungan dari TNI, Polri, dan juga Satpol PP, bahkan juga dari Dinas Perhubungan pemerintah kota Surabaya, tepat di depan gedung DPRD Jawa Timur ini. Polisi yakin bahwa aksi kali ini tidak akan rusuh, tidak akan ricuh, karena sebelum aksi dilakukan, polisi sudah melakukan komunikasi intensif dengan simpul-simpul kampus untuk membolehkan mereka melakukan aksi demonstrasi dengan catatan jangan sampai ricuh seperti beberapa daerah di Indonesia yang terjadi pada 11 April yang lalu. Kita masih menunggu bagaimana proses pengamanan dan juga aksi demonstrasi yang akan dilakukan ribuan mahasiswa dengan mengusung bukan lagi soal 3 periode, bukan lagi soal penundaan pemilu, karena mereka sudah menganggap Presiden Joko Widodo sudah berkomitmen menolak wacana itu, sekalipun sebenarnya wacana itu dilontarkan sendiri oleh pemerintahan dan mereka siang ini berfokus pada lemahnya. Mereka mengkritik lemahnya negara, pemerintah dalam memberantas mafia, terutama mafia perdagangan minyak goreng, sehingga hari ini minyak goreng meskipun sudah tidak langka, tapi harganya masih sangat memberatkan masyarakat. Dan kemudian isu yang kedua adalah mereka menolak kebijakan pemerintah menaikkan PPN 11% dan juga pemindahan ibu kota negara ke wilayah Kalimantan, karena mereka merasa bahwa apa yang harus dilakukan pemerintah lebih fokus pada kesejahteraan, bukan malah meningkatkan harga-harga yang malah membebani kehidupan masyarakat. Kita masih menunggu apakah kemudian aksi ini hanya melibatkan mahasiswa, apakah juga nanti akan melibatkan unsur lain seperti buruh atau bahkan siswa sekolah. Kita masih menunggu, kita belum dapat informasi, karena sampai siang ini masa aksi yang diklaim akan datang sekitar pukul 12 dan 1 secara bergelombang belum juga hadir di titik kumpul, tepatnya di depan gedung DPRD Jawa Timur Jalan Indrapura. Heranov. Baik Farid, kita tahu belum ada pergerakan hingga pukul 11 siang ini, dan juga Anda katakan sejumlah isu akan diaspirasikan, tidak ada isu penundaan pemilu yang akan diaspirasikan oleh rekan-rekan mahasiswa. Tapi kalau berbicara soal audiensi, apakah ada nantinya audiensi yang akan dilakukan antara Pemprov dengan mahasiswa di sana, Farid? Heranov, seperti aksi yang kemarin dari unsur organisasi mahasiswa ekstra kampus, mereka berhasil memaksa Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi untuk keluar dari Balai Kota, dan kemudian disitulah kemudian ada dialog, kemudian juga mahasiswa menyampaikan tuntutan mereka kepada pemerintah untuk disampaikan kepada pemerintah pusat. Namun kali ini mahasiswa meminta bukan hanya unsur pemerintahan baik Provinsi Jawa Timur maupun juga DPRD Jawa Timur bukan hanya sekedar menyampaikan aspirasi mereka, tapi mereka harus memiliki sikap yang sama dengan para pengunjuk rasa, bahwa mereka secara institusi pemerintahan di Jawa Timur juga menolak
serangkaian kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat yang dianggap memberatkan masyarakat, terutama soal harga minyak goreng yang masih relatif mahal, kemudian kenaikan PPN 11%, dan juga mereka meminta Gubernur Jawa Timur dan juga unsur pimpinan yang lain seperti unsur pimpinan DPRD Jawa Timur juga memiliki sikap yang sama, menolak berbagai kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat yang kemudian memberatkan masyarakat, khususnya juga masyarakat Jawa Timur. Mereka memang bukan hanya sekedar menyampaikan aspirasi, tapi mereka menuntut semua orang yang masuk dalam unsur pimpinan yang nantinya akan mereka datangi memiliki sikap dan suara yang sama, sehingga ini menjadi dorongan bagi pemerintah pusat untuk melahirkan kebijakan yang lebih merakyat dan mampu mengontrol harga-harga pokok kebutuhan, terutama menjelang hari Lebaran ini. Kita tahu semua, hampir semua kebutuhan dasar atau kebutuhan pokok masyarakat naik, terutama minyak goreng, dan juga diikuti oleh rencana kenaikan yang lain, seperti juga rencana kenaikan tarif listrik yang ada di masyarakat. Herano. Baik, semoga aksi demo di Surabaya pada hari ini akan berjalan kondusif. Terima kasih atas laporan komprehensif Anda, koresponden CNN Indonesia, Miftah Farid langsung dari Surabaya, Jawa Timur.